Pembicara 1, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan harus ditingkatkan. Sekarang dampak negatif dari perilaku seenaknya mulai terasa. Pembicara 2, ya, isu global warming atau pemanasan global bukan sekedar wacana, tetapi sudah terasa dampaknya, seperti peningkatan air pasang laut dan suhu udara yang semakin panas. Isi pembicaraan dalam dialog interaktif tersebut membahas masalah A. Kesadaran masyarakat, B. Dampak lingkungan, C. Upaya pencegahan, D. Upaya penyuluhan masyarakat. A. Kesadaran masyarakat. Apabila beberapa orang berkumpul mengadakan tukar pikiran untuk memecahkan masalah yang dialami bersama, bentuk pertemuan tersebut disebut A. Seminar, B. Pertemuan, C. Rapat khusus, D. Diskusi kelompok. Jawabannya adalah diskusi kelompok. Hal yang tidak perlu diperhatikan dalam menanggapi penjelasan ketika berdiskusi adalah A. Menyampaikan tanggapan secara logis, B. Kemampuan memilih ejaan yang tepat, C. Menyampaikan tanggapan disertai data yang akurat, D. Menyampaikan tanggapan dengan bahasa yang baik dan benar. Jawabannya adalah B. Kemampuan memilih ejaan yang tepat. Berikut ini yang termasuk ciri syair adalah A. Syair selalu selesai dalam satu bait, B. Pola rimanya ABAB, C. Syair terdiri atas 4 baris atau larik dalam setiap bait, D. Syair memiliki sampiran. Jawabannya adalah C. Syair terdiri atas 4 baris per larik dalam setiap bait. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. Isi syair tersebut adalah A. Kamu harus kuat menanggung beban derita, B. Kamu harus berkata jujur agar tidak dibebani masalah, C. Kamu harus berani bertanggung jawab dalam setiap perbuatan, D. Kamu harus selalu menghormati orang yang telah bertanggung jawab. Jawabannya adalah C. Kamu harus berani bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat membaca cepat adalah A. Mengurangi kejenuhan, B. Meningkatkan wawasan, C. Meningkatkan pemahaman, D. Meningkatkan kemahiran berbahasa yang lain. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kemahiran berbahasa yang lain. Tujuan yang ingin dicapai seseorang ketika memindai sebuah teks atau wacana adalah A. Mengetahui topik atau gagasan dari suatu teks atau wacana, B. Mengetahui informasi khusus secara cepat tanpa membaca keseluruhan, C. Mengetahui pendapat seseorang secara umum, D. Memahami dan menemukan informasi dari suatu bacaan. Membaca memindai itu sama dengan membaca cepat, jadi kita dapat mengetahui informasi khusus secara cepat tanpa membaca keseluruhan. Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur belum juga surut. Rumah-rumah masih tergenang air setinggi 0,5 sampai 1,5 meter. Para penduduk terpaksa ditampung di tempat-tempat pengungsian darurat yang jumlahnya sekarang sudah mencapai puluhan ribu orang. Laporan tersebut menyampaikan peristiwa A. Banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur, B. Nasib penduduk yang terkena banjir, C. Rumah-rumah tergenang banjir, D. Para penduduk mengungsi ke tempat aman. Jawabannya adalah A. Banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Unsur pembangun cerita ini berkaitan dengan tempat, waktu, dan keadaan oleh karena itu unsur tersebut berkaitan dengan tempat cerita berlangsung, kapan terjadinya cerita, dan dalam keadaan bagaimana cerita tersebut terjadi. Unsur pembangun cerpen yang dimaksud adalah A. Alur, B. Tema, C. Latar, D. Tokoh. Jawabannya adalah A. Alur. Harga di pasar mungkin bisa lebih, Pak, tetapi nenek sudah tidak kuat menurunkan buah itu dan membawanya ke pasar. Masih ada orang yang mau datang membeli di sini saja sudah untung, kata nenek lagi. Nadanya pasrah dan menerima apa adanya saja.
Kalau boleh kami akan menjualnya, Nek. Pokoknya paling sedikit Nenek dapat Rp3.000, boleh, Nek? Tanya Diva. Nenek Zahwa tampak menimbang-nimbang. Boleh saja, asal nanti kalian tidak dimarahi orang tua kalian. Nilai didik yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah: A. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. B. Kita harus menolong orang yang kesusahan. C. Nenek yang lemah harus kita manfaatkan. D. Kita harus pasrah menerima nasib. Jawabannya adalah B. Kita harus menolong orang yang kesusahan. Kata yang mengalami penyempitan makna terdapat pada kalimat: A. Partai yang dipilihnya memperoleh 15 kursi. B. Ayah membeli kursi tamu. C. Di ruang itu hanya tersedia 15 kursi. D. Kursi yang dimilikinya sudah rusak. Jawabannya adalah A. Partai yang dipilihnya memperoleh 15 kursi. Berikut ini beberapa pernyataan kritik. Di antara pernyataan kritik tersebut yang paling tepat adalah: A. Wah, bajumu bagus benar, tetapi lebih banyak kurang bagusnya. B. Faris, saya tidak jadi meminjam pulpenmu, takut macet. C. Pasti sepeda ini bermanfaat bagimu, kamu tidak akan kesiangan lagi kan? D. Sebaiknya kamu jangan membiasakan diri begadang, tidak baik buat kesehatan. Jawabannya adalah D. Sebaiknya kamu jangan membiasakan diri begadang, tidak baik buat kesehatan. Suatu ketika kamu memperoleh sebuah karya seni buatanmu kepada temanmu. Ketika itu juga temanmu langsung memberikan kritikan terhadap hasil karya senimu itu. Ucapan apa yang tepat untuk menanggapi kritikan temanmu itu? A. Memang saya masih belajar. B. Begini-begini juga karya seni. Kamu jangan mengejek. C. Kamu bisanya hanya mengkritik, karyamu mana? D. Terima kasih atas sarannya, semoga saya bisa memperbaikinya. Jawabannya adalah D. Terima kasih atas sarannya, semoga saya bisa memperbaikinya. Orang yang melakukan penyuntingan disebut A. Penulis, B. Editor, C. Sutradara, D. Penyunting. Jawabannya adalah B. Editor. Berikut ini manakah yang menyatakan kata tidak baku? A. Korban, B. Fiksa, C. Vitamin, D. Eksak. Jawabannya adalah fiksa, seharusnya fiksi. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiada dalam berapa lama hidupmu, kahira jua kekal diammu. Tema sair di atas adalah A. Percintaan, B. Agama, C. Kiasan, D. Sejarah. Jawabannya adalah agama. Berita tentang peristiwa kematian Sofia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, membuat masyarakat Indonesia geram. Gadis kecil lucu tersebut tewas di tangan ibu angkatnya sendiri dan dikubur di halaman belakang rumahnya, tepat di bawah kandang kelinci peliharaan keluarga. Sofia memang hanyalah anak angkat dari keluarga Stefanus. Ia kerap kali diperlakukan layaknya seorang budak di rumah tersebut. Berita tersebut berisi tentang A. Kasus penganiayaan orang tua kandung terhadap anak. B. Kekerasan orang tua oleh anak kandung. C. Peristiwa pembunuhan seorang anak oleh ibu angkatnya sendiri. D. Perlakuan layaknya budak oleh ibu angkat. Jawabannya adalah C. Peristiwa pembunuhan seorang anak oleh ibu angkatnya sendiri. 1. Cuaca di Kota Padang sampai pada beberapa hari ini ke depan sangatlah tidak bersahabat. 2. Hal tersebut berdasarkan pada data yang dirilis oleh BMKG yang menyatakan bahwa kota tersebut akan terus diguyur hujan pada bulan Februari. 3. Kondisi tersebut cukup menyulitkan warga masyarakat. 4. Mengingat hujan yang sering kali berlangsung selama berhari-hari, Wali Kota Padang menghimbau agar warganya sedia jas hujan untuk menghadapi aktivitas di bulan ini. 5. Wali Kota menambahkan warga bahwa hujan jangan sampai menghambat produktivitas warga. Kalimat fakta ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2, karena di sini jelas ada bulan Februari akan terjadi hujan. Terus perhatikan memo di bawah ini. Memo pimpinan PT Adikarya Husada dari Kepala Bagian Administrasi. Titik-titik mohon agar dapat meninjau kelengkapan keterbutuhan administrasi di ruang admin. Kepala Bagian Administrasi Surya Negara. Berikut ini adalah kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada memo di atas ialah:
Kepada Bapak Sungkono, kami membutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang administrasi perusahaan, maka dengan ini titik-titik. B. Sungkono, ini loh, kelengkapan kita ini tidak lengkap, bagaimana mau bekerja? C. Bapak Sungkono yang saya hormati, tolong dicek ke ruang administrasi sekarang. D. Yang terhormat Bapak Sungkono, para karyawan bagian administrasi sangat membutuhkan tambahan alat kelengkapan, maka dengan ini titik-titik. Sudahlah, kami sedang butuh alat-alat tambahan ini. Bagaimana Sungkono? Jawabannya adalah D. Yang terhormat Bapak Sungkono, para karyawan bagian administrasi sangat membutuhkan tambahan alat kelengkapan. Maka dengan ini titik-titik. Perhatikan susunan tak beraturan dari kalimat di bawah ini. C. Santi mengawali harinya dengan bangun pukul 4 untuk bersiap-siap sholat subuh. D. Setelah itu ia mulai membantu ibunya di dapur. A. Setelah menyelesaikan urusan dapur, ia mandi dan bersiap-siap menuju ke sekolah. B. Sampainya di sekolah, Santi belajar bersama rekan-rekan sekelasnya. Susunan yang tepat pada kalimat di atas sehingga menjadi satu paragraf yang padu adalah jawabannya C. C, D, A, B. Udah berurut ya. Di bawah ini contoh penulisan alamat pada surat dinas yang benar ialah A. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. B. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bangunrejo. C. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Bangunrejo. D. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Bangunrejo. Jawabannya adalah A. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. Berikut ini adalah kalimat penutup pada sebuah pidato yang benar ialah A. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. B. Saya kira cukup, terima kasih. C. Terima kasih dan salam sejahtera. D. Salam super, terima kasih. Jawabannya adalah A. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perhatikan data pada buku di bawah ini. Judul buku Gurita Istana, penulis Surya Negara Saputra, penerbit Bentang, tahun 2017, tempat Bandung. Berdasarkan data buku di atas, penulisan daftar pustaka yang benar di bawah ini ialah A. Surya Negara 2017 Gurita Istana Bentang Bandung. B. Surya Negara Saputra 2017 Gurita Istana Bandung 2 Bentang. C. Negara Surya, Surya Saputra 2017 Bandung Gurita Istana 2 Bentang. D. Saputra, Surya Negara 2017 Gurita Istana Bandung Bentang. Untuk penulisan daftar pustaka yang digunakan adalah menggunakan nama belakang terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat nama belakangnya adalah Saputra. Jadi jawabannya D. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari pantun kecuali A. Terdiri dari bait yang ganjil, B. Terdiri dari bait genap, C. Tiap bait terdiri atas sampiran dan isi, D. Bersaja. Jawabannya adalah terdiri dari bait yang ganjil, seharusnya genap. Perhatikan bait pantun nasihat berikut ini. Negeri sakura nun jauh di sana, titik-titik. Janganlah suka menghina, belum tentu dirimu lebih baik. Larik yang benar dan tepat untuk melengkapi pantun tersebut ialah A. Alangkah senang memakan daging itik. B. Daging itik enak rasanya. C. Itik hampir mirip dengan bebek. D. Daging itik sangat lezat jika digoreng. Jawabannya adalah, kita lihat akhirannya yang ada ik. Jadi jawabannya adalah A. Alangkah senang memakan daging itik. Jadi di sini A, B, A, B. Pemerintah akan melakukan survei kebutuhan dasar pendidikan di sekolah sebagai salah satu solusi pemecahan permasalahan pendidikan. Survei tersebut diharapkan memberikan hasil terwujudnya pendidikan murah atau gratis. Sekolah murah akan menjangkau semua kalangan masyarakat sehingga dapat menjadi jalan keluar dari masalah pendidikan di negara ini. Kritik yang sesuai untuk isi bacaan di atas adalah A. Pendidikan murah belum tentu mampu menjangkau semua lapisan masyarakat karena masih banyak orang yang belum sadar pendidikan. B. Survei sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pendidikan murah, tapi lebih memikirkan kualitas dan jaminan masa depan lulusan. C. Masalah pendidikan jelas tidak dapat diselesaikan dengan survei kebutuhan dasar pendidikan. D. Pendidikan murah tidak dapat dilaksanakan karena pendidikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jawabannya adalah survei sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pendidikan murah, tapi lebih memikirkan kualitas dan jaminan masa depan lulusan.
Untuk mengetahui informasi tentang sebuah istilah penting dengan cepat dan tepat, kita harus membaca A. Buku telepon, B. Indeks, C. Ensiklopedia, D. Daftar kata. Jawabannya adalah indeks. Saat resensi buku adalah A. Mengetahui harga buku, B. Mengetahui teknik penulisan, C. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, D. Mengetahui teknik penulisan buku dan pengarang yang bagus. Jawabannya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Berikut ini hal-hal yang dapat dinilai dari buku yang diresensi kecuali A. Jumlah buku, B. Data buku, C. Penggunaan bahasa, D. Kelebihan dan kekurangan. Jawabannya adalah A. Jumlah buku. Ia malas belajar, tidak dapat mengerjakan soal. Konjungsi yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Sebab, B. Karena, C. Sehingga, D. Akibat. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung, jadi jawabannya adalah C. Sehingga.